Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebuah peristiwa menakjubkan yang menandakan keagungan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada jasad Fir'aun. Ketika para peneliti membuka mumi-mumi dari keluarga kerajaan Fir'aun, semua berjalan normal. Ketika para peneliti membuka kain kafan yang dililitkan ke jasad Fir'aun, tiba-tiba satelit dan kain di bagian tangan dilepaskan. Tangan kiri Raja Fir'aun terangkat ke atas. Hal ini membuat kaget para peneliti karena dari sekian mumi yang dibuka kainnya, hanya tangan Raja Fir'aun saja yang tiba-tiba bergerak ke atas. Seorang peneliti pun berkomentar, sungguh aneh. Tangan dari jasad yang sudah dari ribuan tahun yang sudah menjadi tulang benulang, itu terangkat ke atas, seolah-olah membela diri dari bahaya yang mengancam. Apa gerakan rahasia dari peristiwa yang terjadi pada 3000 tahun silam terhadap Fir'aun ini? Kuat dugaan bahwa posisi tangan Fir'aun seperti itu akibat gerak refleks tangan kiri yang menggenggam perisai untuk melindungi tubuhnya dari hantaman ombak yang mengarah kepadanya. Berikut ini penjelasan mengapa tangan Fir'aun terangkat setelah 3000 tahun. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, pada 6 Juli 1881, para petugas Lembaga Kerbekalan Mesir pergi ke kuburan dengan menurunkan 3.000 pekerja. Selama 2 hari, mereka melakukan pemindahan semua yang tersimpan dalam kuil laut tersembunyi itu, termasuk semua mumi para Fir'aun dan perabotan jenazah ke dalam kapal untuk kemudian diangkut ke Kairo. Lalu disimpan di Museum Mesir di Bulog pinggiran Kairo. Menurut seorang ahli keperbekalaan Mesir, Ibrahim Al-Nawawi, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1902. Setelah pemindahan bumi, Ramses II ia membuka lapisan-lapisan untuk melihat secara kasat mata mumi itu. Dan untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam lapisan tersebut, apakah ada perhiasan jimat atau yang lainnya. Namun yang terlihat justru tangan kiri mumi Ramses II yang terangkat ke atas. Setelah lapisan yang menutupi jasadnya dibuka, hal tersebut sangat menarik perhatian karena tidak seperti pada mumi-mumi lainnya. Setelah dibuka, lapisan penutup tubuhnya, tangan-tangan mumi yang lainnya masih melingkar di atas dada mereka. Seperti yang terlihat pada mumi Merimtah. Hal tersebut juga dibuktikan oleh salah satu ahli kepurbakalaan yang menyaksikan langsung mumi Fir'aun ini. Aneh sekali apa yang terlihat dari Fir'aun yang mengangkat tangan ke atas. Ia seperti sedang menolak bahaya dari dirinya. Orang yang berkomentar dalam bentuk majas ironi tersebut mungkin tidak pernah tahu bahwa dia sedang kaget. Padahal, ia telah menjelaskan terkait fenomena yang langka pada tangan kiri mumi Ramses II tersebut. Kita pun bisa merekonstruksi apa yang terjadi sejak lebih dari 3000 tahun, tepatnya sebelum 3233 yang dihasilkan dari 1225 sebelum Masehi. Tahun Ramses II meninggal, ditambah 2008 Masehi, masa kita sekarang sebagai berikut. Fir'aun dan tentara yang mengikuti sampai di pantai, ia mendapati ada jalan yang terbelah di tengah-tengah laut. Fir'aun pun memutuskan untuk melewati jalan tersebut yang kemudian diikuti bala tentaranya dengan segala perbekalannya. Saat itu, senyum kemenangan tampak di wajah mereka. Hanya butuh beberapa saat saja mereka bisa menyusul Bani Israel yang melarikan diri untuk kemudian dibawa kembali lagi ke Mesir. Pada saat hendak menyusul, tiba-tiba kaki-kaki kuda dan kereta pengangkut perbekalan terjerembab di dalam lumpur. Bala tentara pun turun untuk menyingkirkan kereta yang terbelah agar kereta lain bisa lewat. Senyum Ramses II seketika itu hilang, kepanikan menguasainya. Ia heran mengapa tempat tersebut tiba-tiba penuh lumpur. Padahal rombongan Bani Israel bisa lewat di tempat tersebut, bahkan sapi dan binatang ternak mereka pun bisa melewatinya. Tidak selang berapa lama, menunggu sampai bala tentaranya selesai melepaskan kuda pengangkut mereka dari lumpur. Ia melihat dengan rasa tidak percaya apa yang ada di hadapannya. Ombak besar datang menuju ke arahnya. Betapa mengerikannya lautan seperti menjadi satu. Air ombak datang ke arahnya dalam gemuruh yang hebat. Dengan gerakan refleks, ia mengangkat tangan kirinya sambil memegang perisainya untuk berlindung dengan ombak yang menggulung ke arahnya. Begitu kuatnya hempasan ombak tersebut dan begitu kuat pula genggaman tangannya berakibat pada mengerutnya otot-otot lengannya. Yang sebelah kiri lengan dan tangannya pun tetap seperti itu. Ketika air menenggelamkannya dan maut menghampirinya, tangannya masih seperti itu. Akan baik jika kita berhenti sejenak untuk mengingat perubahan yang terjadi di jasadnya setelah meninggal. Seperti diketahui, otot lain menjadi penyebab benda hidup bisa bergerak.
Otot sendiri terdiri dari sel otot. Sel otot terdiri dari urat yang terbagi menjadi dua macam. Ada urat yang tebal dan ada urat yang tinggi. Urat tersebut tersusun untuk menyuplai terus-menerus otot. Jika diperlukan untuk menggerakkan sendi tersebut, ada perintah dari otak kiri di saraf untuk kemudian disampaikan ke otot, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sandi. Aliran listrik yang keluar dari otak memproses reaksi kimiawi yang berkali-kali pada posisi hubungan saraf otot, yang berakhir pada mengaktifkan enzim khusus yang menyebabkan pemecahan protein tertentu, bernama ATP, adenosin triphosphate. Protein ini yang memberikan kemampuan yang diperlukan untuk bergerak. Benang otot yang tebal saling berjalin dengan benang otot yang panjang. Panjang saraf otot pun menjadi pendek. Ada penyempitan otot sehingga gerakan yang diinginkan bisa terjadi. Setelah mati di dalam tubuh terjadi tahapan-tahapan sebagai berikut. Setelah roh meninggalkan jasad, semua isyarat apapun yang keluar dari otak akan berhenti. Semua otot tubuh juga mengendur. Inilah yang disebut dengan pengenduran pertama. Setelah 2 jam, semua otot mulai mengerut. Inilah yang di dalam kedokteran disebut rigor mortis atau kekakuan mayat. Secara bertahap akan terjadi kekakuan pada mayat yang dimulai dari kepala, otot, wajah, lutut, dada, kedua lengan, kedua paha, betis dan berakhir di telapak tangan. Kekakuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 12 jam. Pada titik tersebut sudah tidak mudah menggerakkan anggota tubuh pada bagian manapun. Oleh karena itu, orang-orang menghadiri prosesi jenazah menutup pelupuk mata jenazah saat pengunduran pertama sehingga kedua matanya tidak bisa lagi terbuka. Inilah yang terjadi dengan Ramses II pada saat tenggelam. Saat itu syarafnya mengalami ketegangan luar biasa yang dilanjutkan dengan kejang otot, tangan kirinya kaku. Posisi tangannya kala itu sedang memegang lengan yang dipergunakannya untuk menangkis air. Kemudian, mungkin hempasan air terlalu dahsyat sehingga perisainya terlepas dari genggaman tangannya. Namun tangannya sudah terlanjur dalam kondisi seperti itu. Padahal ototnya kejang dan kaku. Normalnya pengenduran kedua akan terjadi setelah 12 atau 20 jam. Mungkin pengenduran tersebut terjadi pada semua anggota tubuhnya kecuali pada tangan kirinya. Otot-ototnya masih tertekan persis seperti saat tenggelam. Orang-orang yang mengawetkan melihat semua itu. Ketika meletakkan lengan Ramses II ke lambung atau mendekapkan ke dada, lengan itu kembali terangkat lagi ke posisi semula. Setelah pengawetan selesai, jasadnya diminyaki dengan minyak kelapa, balsam, dan obat gosong. Sebagian yang menyerap ke otot dan persendian. Otot-otot tersebut seperti karet, sementara persendiannya menjaga kelenturan otot-ototnya. Setiap kali mereka mengembalikan tangan ke dada, tangannya kembali terangkat. Mereka pun memutuskan mengikatnya ke dada dengan kain yang menyelimuti tubuhnya. Tangannya pun terikat ke dada. Abad demi abad berlalu hingga tidak kurang dari 3.000 tahun. Pada saat jasad Fir'aun ditemukan di kuil laut tersembunyi dan dipindahkan ke Museum Bulak tahun 1902. Ahli kepurbakalaan membuka ikatan itu untuk dikembalikan ke posisi saat Ramses II tenggelam. Saat itu ia sedang memegang perisai untuk menjaga dirinya dari hempasan ombak yang datang ke arahnya. Wallahu a'lam bishawab, sahabat muslim, demikianlah alasan ilmiah mengapa tangan kiri Fir'aun masih terangkat setelah 3.000 tahun. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.